Ya, berkat ikhtiar dan arahan dari Mbak Novi kemarin, suami saya tadinya kasar, cuek, dan gak perhatian sama saya. Alhamdulillah sekarang suami mulai kembali perhatian, mulai sering pulang ke rumah, dan sepertinya sudah jarang intensitasnya buat ketemu si pelakor, Mbak. Ya, apapun itu, saya banyak mengucap syukur dan terima kasih pada Mbak Novi atas bimbingannya selama ini. 3 tahun suami saya seperti dibutakan pelakor, Mbak. Tapi sekarang suami mulai ada perubahan sikap yang drastis dari sebelumnya. Ya, walaupun suami belum sepenuhnya memutuskan si pelakor. Ya, tapi saya rasa saya patut banyak bersyukur atas anugerah yang Allah berikan pada saya ini, Mbak. Ya, memang benar kata Mbak Novi. Ketika kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami, minta pertolongan Allah dengan istiqomah wirid amalan yang Mbak Novi ijazahkan, memperbaiki ibadah kita, dan kita pasrahkan hasilnya pada Allah Ta'ala, justru Allah akan turunkan hidayahnya langsung untuk suami saya lewat cara yang terbaik. Dan saya sudah buktikan itu sendiri lewat bimbingan dengan Mbak Novi. Sekali lagi saya terima kasih banyak sama Mbak Novi, dan saya mohon doakan terus ya Mbak, supaya suami saya segera sadar dan bisa sepenuhnya putus dengan pelakor itu. Amin. Ya, jadi singkat cerita, klien saya ini tinggal serumah Bu dengan mertua. Ya, di situ klien saya sambil ngurusin orang tua suami yang sedang sakit-sakitan dan rela resign kerja demi nurutin kemauan suami. Tapi apa balasan suami? Suami kok malah selingkuh. Sampai pernah dicicipi hubungan badan sama si pelakor loh Bun. Dan sudah sampai dipergokin klien saya dengan mata kepalanya sendiri. Nah, sejak saat itu banyak perubahan negatif dalam diri suami. Suami yang tadinya lembut, baik dan perhatian sama istri, sekarang jadi kasar, cuek, temperamen, dan bahkan saking bucinya dengan pelakor, suami sampai jarang pulang ke rumah. Nah, kebayang nggak Bun, bagaimana sakitnya, bagaimana hancurnya perasaan klien saya. Sudah rela resign, harus ngurus dan ngasuh orang tua suami, ditambah lagi harus menghadapi kenyataan pahit yang harus ditelan di depan mata. Ya, saya tentu ikut prihatin ya Bun dengan kasus klien saya. Namun ketika saya dalami kasusnya dan saya lihat dari aura suaminya ini sudah terpengaruh energi negatif dari pelakor Bun. Dan ada indikasi bahwa suaminya ini terkena pelet dari pelakor, sehingga suami sampai dengan mudahnya dibutakan oleh si wanita itu. Nah, karena hajat beliau ingin suami segera sadar dan taubat dari perselingkuhannya, karena itu dalam bimbingan rumah tangga dengan saya ijazahkan klien saya untuk mengamalkan wirid, dan saya bekali sarana berkah tasbih karomah al-Madinah untuk disisirkan tiap pagi dan petang agar untuk mengikis pengaruh negatif dari pelakor di dalam diri suami. Nah, di samping itu saya juga menekankan ke klien saya untuk perbanyak self love dan melakukan hal-hal positif yang ia senangi. Tujuannya untuk apa? Agar aura di dalam diri klien saya ini tetap terpancar, di mana aura positif yang kuat ini akan mempengaruhi batin suami, sehingga klien saya ketika melayani suami itu pelayanannya akan kena di hati suami Bun. Dan alhamdulillah ketika beliau mengikuti arahan dan saran dari saya, banyak perubahan positif yang terjadi pada suaminya. Nah, mari kita doakan sama-sama ya Bun, semoga apa yang dilakukan, apa yang diikhtiarkan selama ini untuk keharmonisan rumah tangganya, Allah segera ijabah, Allah segera lindungi, dan Allah berikan hidayahnya pada suaminya. Oke, baik, dari kasus ini hikmah apa yang bisa kita ambil, yaitu ujian apapun yang datang dari suami kita, entah itu dari suami selingkuh, KDRT dan lain sebagainya, kalau kita ada niat serius untuk menyadarkan suami dengan melakukan ikhtiar lahir dan batin secara seimbang, insya Allah Allah akan segera bukakan pintu rahmatnya, pertolongannya lewat jalan manapun pada Bunda, sehingga suami akan kembali sadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Nah, apabila Bunda saat ini butuh bimbingan dengan saya seperti klien-klien saya yang lainnya, silahkan Bunda bisa menghubungi saya. Oke, baik, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.